Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, di antara hakikat dan rahasia-rahasia solat, baik yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat merupakan perisai atau tameng bagi seorang muslim dari segala perbuatan keji, perbuatan mungkar, serta perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, dalam penggalan ayat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tentu ayat ini harus dimaknai dan dijelaskan secara benar dan komprehensif. Solat yang seperti apa yang dapat menjadi perisai, menjadi filter bagi seseorang dalam kehidupannya, sehingga seseorang itu dapat tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, termasuk dalam penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu solat yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar adalah solat yang dilaksanakan dengan benar-benar, solat yang ditegakkan, solat yang dilaksanakan dengan penuh keimanan, dan solat yang dilaksanakan secara sesungguhnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, dalam satu tafsir, termasuk di dalam tafsir Al-Maraghi, ketika menjelaskan penggalan ayat ini, Syekh Mustafa Al-Maraghi, termasuk di dalam beberapa kitab tafsir yang lain, menyebutkan, jika sholat seseorang itu tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ada sesuatu persoalan dalam pelaksanaan sholatnya. Illam takun sholatuhu la tanhahu anil fahsai wal munkar, fasolatuhu minal harakati wal ibarat, walakin khaliyatan min ruhil ibadah. Jika sholat seseorang itu tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka sesungguhnya sholat yang dilakukannya itu hanya sekedar gerak-gerik dan komat kamit saja, tetapi sunyi, sepi, steril dari ruh ibadah itu sendiri. Artinya, orang yang melaksanakan sholat itu hanya sekedar untuk menyelesaikan dan menggugurkan kewajiban, tapi tidak dilaksanakan dan tidak ditegakkan atas satu keimanan, satu ketulusan, satu kesungguhan, sehingga sholat itu benar-benar ditegakkan hak-haknya. Sholat itu benar-benar terinspirasi bagi dirinya, dan sholat itu merupakan bentuk ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunannya. Maka jika seseorang ingin agar dalam kehidupannya bisa terlepas dari berbagai macam bentuk kemungkaran dan bentuk perbuatan-perbuatan yang terlarang, maka sholat itu bisa menjadi perisai. Dengan syarat sholat itu benar-benar difahami hakikatnya, di mana sholat itu merupakan komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Sholat itu merupakan wujud keimanannya,
Karena itulah ketika dia melaksanakan sholat, dia tegakkan sholat dengan penuh kehusuan, dengan penuh keimanan, dan melaksanakan sholat dengan penuh tumaknina. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak hanya sekedar gerak-gerik tanpa terkontrol oleh syariat agama, dan tidak pula hanya sekedar komat kamit bacaan yang tidak difahami, tidak direnungkan, dan tidak dihayati makna-maknanya. Maka sholat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang dilaksanakan dengan penuh keimanan dan ketulusan, serta sholat itu benar-benar dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, bukan sekedar orang yang melaksanakan sholat demi menggugurkan suatu kewajiban. Semoga ini bermanfaat dan menjadi renungan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.